itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, penutup apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke. Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Amanap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantarlah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa taba'a asarahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, para pendengar, para bapak, para ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali di kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan keberkahannya, mencurahkan kebaikannya, mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan materi kita pada pertemuan kali ini insyaallah tentang masalah yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau, wahal yutajassasu ala sighari wa yuraqabu. Apakah perlu seorang anak itu dimata-matai, diawasi secara lebih dekat, ya? Perlukah anak-anak itu dimata-matai dan diawasi secara dekat? Maka kata Syekh, ya, hafizahullahu ta'ala,
idza ulima an tiflin syarrun wa fasadun fala ba'sa bitatabbu'i akhbarihi wa tahassusi ahwalihi wan nadri fi amrihi. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, jika seorang anak diketahui ada keburukan, ada kerusakan, ya, jadi anak itu terlihat bahwasanya dia ini kayaknya mau melakukan keburukan, ya, atau sepertinya dia akan berbuat apa, kerusakan, ya, gerak-geriknya aneh, tingkah lakunya mencurigakan, ya, maka yang seperti ini fala ba'sa bitatabbu'i akhbarih. Maka sebagai orang tua atau sebagai pendidik tidak mengapa untuk tatabbu akhbarihi, mengetahui, mengikuti apa itu namanya gerak-geriknya tersebut, ya, mengetahui kabarnya secara dekat, ya, lebih dekat, lebih tahu, ya, gitu. Wa tahassusi ahwalihi, dan memeriksa keadaannya, wan nadri fi amrihi, dan melihat secara langsung di perkaranya si anak tadi. Wa ini tarra asy-syakhsu ma'a dalika ila syai'in minat tajassusi alaihi. Meskipun terkadang seseorang itu terdesak untuk melakukan tajassus, mata-mata. Wa hada idza kana al-qasdu innama huwa man usyarr. Dan itu diperbolehkan tajassus, ya, memata-matai anak kita apabila tujuannya adalah man'us syarri wal fasad, mencegah adanya keburukan atau mencegah adanya kerusakan. Dan ini kapan? Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh di awal tadi, apabila si anak itu terlihat gerak-geriknya yang mengarah kepada keburukan, ya. Jadi kalau anaknya adalah anak yang Masya Allah gitu, ya, bagus, tidak mencurigakan, maka orang tua sepatutnya memberikan kepercayaan penuh kepada si anak tadi, ya. Kalau memang anaknya tidak menunjukkan tingkah yang mengarah kepada hal yang buruk atau mengarah kepada hal yang mencurigakan. Jadi anaknya lurus, secara pakaian bagus, secara tingkah laku bagus, ya, ucapannya juga baik, maka sepatutnya orang tua nggak perlu memata-matai, nggak boleh tajassus. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan. Tapi kalau anaknya punya tanda-tanda yang tidak baik, ya, mengarah ke hal-hal yang tidak baik, mencurigakan, ya, tingkah lakunya aneh, ya, seperti ada hal yang disembunyikan, dan orang tua menginginkan agar tidak sampai keburukan itu terjadi, gitu, ya. Nah, makanya seperti ini orang tua boleh melakukan apa? Tajassus, dengan tujuan agar keburukan itu terhindar dari anaknya, ya, terhindar dari anaknya. Kenapa demikian? Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu la yuhibbul fasad. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai yang namanya apa?
kerusakan. Anak misalnya ya, anaknya ini biasanya lempeng-lempeng aja. Tahu-tahu sekarang kalau masuk kamar, kamarnya mulai dikunci terus. Sedangkan dia membawa handphone misalnya. Maka orang tua harus bertanya-tanya, ini kenapa anak ini berubah? Biasanya nggak pernah dikunci, kalau sekarang kamar dikunci. Biasa, dan anak kadang-kadang berbuat seperti ini. Kadang ada sesuatu yang disembunyikan, hal buruk yang tidak ingin diketahui oleh orang tuanya. Ya, maka orang tua perlu mencari tahu, ya, perlu memeriksa kondisi putranya tadi, ya, agar keburukan yang ingin dilakukan oleh anaknya tadi tidak sampai kejadian. Ya. Kalau seandainya sudah kejadian, maka jangan sampai untuk berulang kembali. Karena kalau keburukan, kerusakan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu la yuhibbul fasad." Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard." Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Hud ayat ke-116. Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu yang mempunyai keutamaan yanhauna 'anil fasadi fil ard, yaitu melarang, mencegah berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan umat, yaitu dengan mereka berani mencegah terjadinya kerusakan. Yaitu yang terkenal di bahasa kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Melarang akan terjadinya kemungkaran, terutama kemungkaran yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, maka kita mencegah, melarang sebuah kerusakan, sebuah kemaksiatan yang terjadi di rumah tangga kita. Nah, anak kita yang sedang mengarah ke sana, kita cegah sedini mungkin, ya, agar tidak terjadi. Dan ini adalah sebuah keutamaan bagi sebuah keluarga kalau begitu. Kalau seandainya umat yang melakukan ini adalah umat yang bagus, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang diutus kepada manusia. Kenapa sebabnya? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Di antara sebabnya adalah apa? Kalian memerintahkan kebaikan dan kalian melarang kemungkaran. Maka sungguh keluarga itu akan menjadi keluarga yang terbaik kalau ayahnya, kalau ibunya, dan individu-individu di dalam rumah tangga tadi senantiasa ngajak kebaikan dan senantiasa melarang akan kemungkaran. Wa qala Syekhu hafidhahullah ta'ala, walamma alima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ibni sayyadin asy-syarra washtahara anhu ad-dajlu wal fasadu dhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatahassasu akhbarahu wa yatafaqqadu ahwalahu hatta yattali'a ala amrihi wa yatabayyana haqiqatuhu wa ha huwal haditsu bidzalika. Dan di antara dalil perlunya kita melihat, ya,
keadaan putra kita, keadaan putri kita yang ada tingkah laku atau gerak-gerik yang mencurigakan, yaitu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengetahui bahwasannya ada seorang namanya Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini diketahui memiliki keburukan saat itu. Bahkan Ibnu Sayyad ini viral dengan kebohongannya, dengan kerusakan yang ia buat. Bahkan disebutkan dia mengaku sebagai nabi, sebagai rasul. Padahal Nabi SAW masih hidup tatkala itu. Maka Nabi SAW ketika tahu Ibnu Sayyad, padahal Ibnu Sayyad saat itu masih kecil ya, masih anak-anak. Ya, Nabi pun segera pergi untuk memeriksa, mencari tahu, mengamati dengan dekat keadaannya, kabarnya si Ibnu Sayyad ini. Sehingga apa? Agar Nabi tahu ya, apa sih Ibnu Sayyad itu, siapa sih dia, ya, hakikatnya seperti apa dan yang lain sebagainya. Dan inilah hadisnya, akhrajal Bukhari wa Muslimun min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Ubay bin Ka'b qibala Ibnu Sayyad. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dan bersamanya ada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Menuju siapa? Menuju Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini mengaku nabi, mengaku rasul, ya, terkenal dengan kebohongannya. Bahkan dia mengaku sebagai dajjal, ya, mengaku sebagai dajjal. Umar radhiyallahu taala anhu pernah melihat Ibnu Sayyad dan dia ingin membunuh Ibnu Sayyad, tapi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa haddatsa bihi fi nakhlin falamma dakhala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nakhla tafiqa yatqa bi judu'in nakhli. Dan ternyata Ibnu Sayyad itu berada di kebun kurma, sedang berada di kebun kurma. Lalu Nabi SAW pun masuk ke kebun kurma tadi, dan Nabi SAW istilahnya apa ya, sembunyi-sembunyi, delik gitu ya, lihat dari tempat yang tidak diketahui Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad fi qitfatin lahu fiha ramramah. Dan Ibnu Sayyad dia sedang berada di atas tikar, lagi ngomong nggak jelas gitu ya, ngomong gitu aja, ada suara yang keluar dari Ibnu Sayyad tadi, dan itu diamati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sembunyi-sembunyi di balik pohon kurma untuk mengetahui hakikat Ibnu Sayyad itu seperti apa. Lah ini berarti apa? Tahassus, tajassus, ya, mencari tahu, diamati secara dekat. Karena memang Ibnu Sayyad terkenal dengan keburukannya. Di waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengamati, sedang sembunyi melihat gimana si Ibnu Sayyad, ra'at Ummu Sayyad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat oleh siapa? Ibunya Ummu Ibni Sayyad. Faqalat, maka ibunya pun ngomong, ya Sofi, wahai Sofi. Sofi ini namanya Ibnu Sayyad. Ya Sofi, Sofi, ada Muhammad, ikul ada Nabi Muhammad. Fawasaba Ibnu Sayyad, langsung beranjak, apa itu namanya, Ibnu Sayyad langsung berdiri, beranjak, bahkan disebutkan wasab, lompat, ya, saking kagetnya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau tarakathu
bayyana. Kalau seandainya ibunya Ibnu Sayyad membiarkan saja, ya nggak usah ngomong ke Ibnu Sayyad, bayyana, maka Ibnu Sayyad akan menjelaskan hakikat dirinya, ya, menjelaskan hakikat dirinya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum sempat mengamati, ternyata apa? Ibunya sudah ngasih tahu kalau ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya para jemaah, para pemirsa, para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mendengar ada Ibnu Sayyad yang nggak bagus gitu ya, berbuat kerusakan, berbuat bohong, ngaku ini, ngaku itu dan yang lain sebagainya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera memeriksa, segera mengecek, segera belusukan agar tahu hakikat sebenarnya dari Ibnu Sayyad. Maka dari hadis ini, ya, kita sebagai orang tua kalau memang melihat berita bahwasanya anak kita dikatakan buruk, anak kita melakukan ini, melakukan itu dan yang lain sebagainya, kita jangan langsung marah kepada anak kita. Kita perlu tabayun, bertanya. Tapi kalau bertanya secara langsung, misalnya anak kita dikatain, "Pak, anakmu itu suka mabuk, anakmu itu suka ngerokok," misalnya. Maka kita kalau bisa tabayun, tanya dulu, "Nah, ini benar nggak yang dikatakan orang?" Tapi kalau seandainya yang seperti ini nanti malah menimbulkan anak itu terpojok gitu ya, anak itu merasa kok bapak lebih percaya orang lain di luar sana misalnya, maka jangan bisa lakukan tatabbu al-akhbar, cari tahu sendiri, anaknya diamati, anaknya diawasi, ya, agar apa? Kita tahu hakikat anak kita kalau di luar itu seperti apa. Ya, sejatinya seperti apa, kita cari informasi, kita lihat sendiri secara dekat, kita awasi, ya, agar anak kita kalau memang berbuat keburukan, kita bisa Pak menghindarkan keburukan tadi dari anak kita. Faida alimal abu anna waladahu masalan yashrabud dukhan fala ba'sa an yashumma raihata famihi wa yas'alu an zumalaihi wa yattali'a an zumalaihi wa yattali'a ala akhbarihi. Kalau si bapak tahu misalnya anaknya dikatakan bahwasanya anaknya itu ngerokok, ada kabar bahwasanya anaknya apa? Ngerokok. Maka apa? Enggak apa-apa sih bapak tadi mengecek kebenaran berita tadi. Contohnya di sini disebutkan oleh Syekh an yashumma raihata famihi. Bapaknya berusaha mencium bau mulutnya. Ya, ngajak ngobrol biasa sambil diperhatikan bau mulutnya. Ini bau mulutnya bau mulut rokok, bau baku atau enggak bau baku gitu ya. Karena orang yang perokok itu akan apa? Membekas, ya, efek dari sebab dia apa? Merokok tadi, diantaranya adalah baunya. Kecuali kalau merokoknya masih 1 kali 2 kali saja, dia makan permen baunya hilang. Tapi kalau sudah pecandu rokok itu baunya masya Allah, itu bikin orang pusing. Wa yas'ala an zumalaihi, dan boleh juga bagi orang tuanya mengecek kebenaran tadi dengan apa? Tanya ke teman-temannya. Ya, tanya ke teman-temannya, "Mas, gimana kabarnya?" Ke temannya anak kita ini, ya. "Bener nggak fulan itu merokok, anak saya itu? Saya kok dapat kabar miring begini." Ya, tanya teman-teman dekatnya, ditanya. Wa yattali'a ala akhbarihi, dan juga apa?
diperbolehkan atau tidak mengapa kalau apa cari tahu tentang anaknya tadi melalui siapa gurunya, melalui siapapun lah, silahkan, agar apa anak tadi tidak melanjutkan kebiasaan buruknya. Wa idza alimal abu anna waladahu masalan yu'akisul fatayat la ba'sa an yuraqibahu yawman aw yawmain liman ay syarrihi wa daf'i dararihi wa islahi halihi wa hakada sairul munkarati wal mafasidi tuttaba'u qaitutqa. Apabila seorang ayah mengetahui anaknya contohnya adalah Pak suka nggoda gadis-gadis, wah ya, anaknya suka nongkrong di jalan sambil apa nggodain cewek-cewek misalnya, ya ada kabar miring seperti itu. La ba'sa an yuraqibahu, maka nggak apa-apa bagi seorang ayah atau ibu ya, wali anak tadi untuk apa? Mengawasi anaknya dari dekat. Sehari dipantau ya, dimata-matai ya, dilihat dari dekat. Untuk apa? Liman isyarrihi, untuk mencegah adanya apa? Keburukan tadi. Wa daf'i dararihi, dan mencegah dari apa madarat yang ia timbulkan. Wa islahi halihi, dan memperbaiki keadaan anak tadi. Dan ini berlaku di semua kemungkaran dan di semua kerusakan. Tuttaba'u, diikuti perkembangan anak tadi ya, perkembangan kerusakan yang ia lakukan tadi, kaitutqa, agar terhindar, agar apa bisa dihindari. Jadi para pemirsa, para bapak, para ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita, sekali lagi kita sampaikan bahwasanya anak kita merupakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita sebagai seorang ayah maupun seorang ibu. Dan anak kita ini adalah tanggung jawab kita. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in, setiap dari kalian adalah apa? Pemimpin. Wa kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Di antaranya ayah, ibu misalnya akan dimintai pertanggungjawaban di lingkup keluarganya. Di antaranya adalah siapa? Anaknya. Ya, maka kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang ibu dituntut untuk senantiasa mendidik anak kita, membimbing mereka, mengajak mereka kepada kebaikan, kepada ketaatan, dan melarang mereka berbuat kerusakan dan kemaksiatan. Dan kalau seandainya ada kabar-kabar miring tentang anak kita dikatakan misalnya suka apa itu namanya merokok wal iyadu billah, atau suka minum khamar wal iyadu billah, atau suka narkoba wal iyadu billah, suka ini itu, berbuat kerusakan lah, maka kita sebagai orang tua perlu cari tahu. Jangan langsung main hukum, jangan langsung main apa kekerasan, jangan langsung memaki anak, jangan langsung ini itu dan yang lain sebagai, cari tahu dulu. Ya, di antara caranya apa? Bisa ditanyakan, ya. Tapi khawatir kalau anaknya tersinggung dengan pertanyaannya tadi, maka bisa cari tahu dengan apa? Bertanya ke temannya, bertanya kepada sahabatnya anak tadi, bertanya kepada orang-orang sekitarnya, orang-orang terdekatnya, bertanya kepada para pengajarnya, atau orang tua bisa melihat anaknya sendiri secara dekat, mengawasinya,
mematainya dan yang lain sebagainya, agar kita tahu anak kita sebenarnya seperti apa. Kalau ternyata anak kita tidak seperti yang dikatakan orang, alhamdulillah, ini adalah sebuah kebaikan. Dan apa yang dikatakan orang bisa jadi cuma isu belaka, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar sama sekali. Ya. Dan seandainya ternyata anak kita wal'iyadzubillah seperti yang dikabarkan oleh orang-orang, maka di satu sisi kita perlu bersyukur. Karena dengan kita tahu, kita bisa mencegah agar anak kita tidak berulang dalam apa? Melakukan kemaksiatan. Tidak berulang dalam melakukan apa? Kerusakan. Ya, sehingga kemaksiatan tadi bisa terhenti, bisa terminimalisir, bisa terhindarkan, ya. Bahkan bisa jadi anak kita sehingga lebih baik berhenti dari kemaksiatan tadi dan berubah menjadi anak yang saleh yang senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin para bapak, para ibu yang semoga senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak-anak kita, ya. Saya pesankan juga untuk senantiasa sabar dalam mendidik anak-anak kita, ya. Sabar dalam membimbing mereka, terus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ihdinas siratal mustaqim, atau doa-doa yang lain. Ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa tadi. Doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk mendidik, membimbing anak kita menjadi anak-anak yang kita idam-idamkan bersama, anak-anak yang soleh dan salihah yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan dakwah.